online, tentunya ini bisa membuat kita kadang-kadang lapar mata, kepingin juga mau beli. Ya, nah sebenarnya barang tersebut tidak terlalu kita butuhkan, ya, tidak terlalu kita butuhkan, ya. Nah, jadi sehingga terkadang-kadang pembeli ini hilang kontrol, ya. Nah, jadi membeli tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi ini konsumtif ya jadinya. Nah, jadi itu dia beberapa kelebihan dan ketika seseorang harus dilihat oleh seseorang ketika dia mau mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan berbelanja secara online. Nah, kemudian ini pada gambar ya bisa kita lihat ya, ini adalah kondisi bisnis daripada e-commerce ya, di mana jumlah pengguna internet itu di Indonesia 77% ya, 77% itu mencari informasi produk dan belanja secara online. Dan produk-produk yang paling populer di dalam e-commerce itu di sini yang paling tinggi yaitu pakaian sekitar 67,10%. Ya, kemudian diikuti pada level yang kedua yaitu sepatu dengan tingkat persentase itu adalah 20,20%. Kemudian diikuti lagi oleh tas, jam, tiket pesawat, handphone, dan hingga yang terakhir adalah buku. Ya, nah jadi buku, untuk peminat buku ini cukup rendah ya, peminat untuk orang membeli buku itu hanya 1,8%. Ya, 1,8%. Ya. Nah, sementara untuk jumlah online shopper sendiri ya, ini di tahun 2015 itu 7,4 juta orang, tahun 2016 itu 8,7 juta. Ya, nah, jadi untuk beberapa tahun ke depan ini diprediksikan ya, jumlah online shopper ini akan semakin bertambah. Ya, semakin bertambah seiring dengan peningkatan pengetahuan daripada konsumen di dalam penggunaan media digital. Ya. Nah, kemudian untuk pasar e-commerce sendiri di Indonesia, ya, ini juga menunjukkan tren yang meningkat ya, yang meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 ya. Ini kita bisa lihat pada grafik batangnya itu meningkat di tahun 2020 ya, sebesar 130 miliar US dollar. Ya, nah jadi ini jumlah pendapatan yang dihasilkan ya sebesar 130 miliar US dollar ya pada pasar e-commerce di Indonesia. Nah, jadi trennya itu semakin meningkat ya, artinya prospek untuk melakukan kegiatan berbisnis pada e-commerce itu baik ya, bagus. Nah, jadi kalau memang Anda mau ingin melakukan kegiatan bisnis secara e-commerce ya, itu gampang ya. Gampangnya begini. Memang saya secara teknis saya juga kurang paham ya. Artinya ketika kita tadi sudah membahas kelebihan kekurangan, kemudian melakukan kegiatan e-commerce itu tanpa perlu keluar rumah ya, langsung klik saja sudah selesai pendaftaran untuk dilakukan pada e-marketplace tertentu. Ya, kemudian gratis ya. Nah, jadi paling-paling e-marketplace itu mendapatkan keuntungan dari top ads yang dilakukan, dan ini pun atas permintaan daripada si produsen itu sendiri ya. Nah, kemudian nah ini jadi untuk secara umum ini ya, secara umum untuk bisnis e-commerce itu bisa kita lihat trennya makin lama makin meningkat ya, menunjukkan prospek yang baik ya untuk ke depan. Nah, untuk e-commerce sendiri, nah ini melibatkan banyak aktivitas ya, banyak aktivitas, kemudian unit-unit organisasional dan banyak juga teknologi ya, sehingga dibutuhkan suatu kerangka ataupun framework ya yang menggambarkan komponen-komponennya ya. Nah, jadi ada komponen-komponen dari e-commerce itu seperti merchant, kemudian provider ya, kemudian fasilitator, bank, dan juga konsumen.
Nah, jadi dalam melakukan pembelian, konsumen itu terhubung ke dalam media internet. Nah, oleh karena itu, perusahaan menyediakan e-commerce sebagai media komunikasi dan informasi bisnisnya, ya, atau merchant yang disebut dengan merchant, ya. Dan begitu juga dengan provider, ya, dengan fasilitator, bank dan konsumen. Nah, untuk menciptakan sebuah aplikasi daripada e-commerce, ya, perusahaan memerlukan informasi yang tepat, infrastruktur dan support service tentunya. Ya, nah jadi ini merupakan framework ataupun komponen-komponen dari e-commerce yang perlu dilakukan, yaitu merchant, provider, fasilitator, bank dan konsumer. Ya, nah jadi ini merchant itu adalah perusahaan yang menyediakan e-commerce sebagai media komunikasi dan informasi bisnisnya. Nah, sementara untuk provider adalah perusahaan yang menyediakan server, ya, dan alamat untuk menempatkan e-commerce dan mengatur hubungan antara merchant dengan konsumer. Ya, nah gitu juga dengan fasilitator bank ataupun konsumer itu sendiri. Ya, nah dari merchant, provider, fasilitator, bank dan konsumer ini, maka e-commerce ini juga didukung oleh 5 pilar, ya, 5 pilar pendukung daripada e-commerce, ya. Nah, apa 5 pilar itu? Nah, ini dia ya. Nanti bahan kuliah ataupun materi perkuliahan hari ini akan saya share ya di grup. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah lima framework ya daripada e-commerce ataupun lima pilar yang mendukung daripada e-commerce itu. Ya. Oke, yang pertama people. Ya, people itu adalah orang. Ya, orang itu siapa? Orang itu adalah bisa jadi dia penjual, bisa jadi pembeli, bisa jadi perantara, ya, ataupun pihak-pihak yang lain yang termasuk dalam area pendukung utama, ya. Kemudian yang kedua, public policy, ya. Public policy ini adalah peraturan-peraturan maupun regulasi-regulasi seperti pada perlindungan privasi dan kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, termasuk hal-hal sehubungan dengan standar-standar teknis yang ditetapkan pemerintah. Nah, kemudian pilar berikutnya adalah marketing and advertising. Ya, marketing and advertising. Marketing ini adalah pemasaran dan juga advertising periklanan, ya, penjualan dan periklanan, pemasaran dan periklanan. Ya. Nah, jadi di dalam bisnis, ya, e-commerce juga memerlukan dukungan dari marketing dan advertising, ya, khususnya pada transaksi online B2C. Ya, B2C itu adalah business to konsumen. Jadi antara produsen dengan konsumen, antara perusahaan dengan konsumen. Ya, di mana di sini antara pebisnis, ya, ataupun perusahaan dengan konsumen itu tidak saling mengenal. Ya. Nah, contoh apa? Promosi, ya. Nah, promosi di web, ya, isi web. Nah, ini yang tercakup ya di dalam marketing and advertising. Nah, kemudian pilar berikutnya adalah support service. Ya, support service ini adalah kejelasan daripada isi web, ya, sampai dengan pembayaran dan juga pengiriman barang terhadap kepada si penerima barang. Ya, dalam hal ini adalah konsumen. Ya. Nah, kemudian pilar yang terakhir adalah business partnership. Nah, business partnership ini adalah penggabungan usaha, pertukaran dan kerjasama bisnis. Ya. Jadi ini dia dalam 5 pilar, ya, dalam 5 pilar pendukung atau pendukung daripada e-commerce. Nah, baik, ini kita coba lihat ya untuk dukungan pemerintah, ya, untuk framework, ya. Nah, di sini
Paket kebijakan ekonomi yang ke-16 ya, ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai sebagai negara dengan kapasitas digital yang kapasitas digital ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Nah, Indonesia adalah salah satu pengguna yang terbesar, pengguna internet ya, maksudnya pengguna internet terbesar di dunia. Dia mencapai 93 ya, nih 93,4 juta ya, 93,4 juta orang ya, juta orang pengguna internet ya. Nah, kemudian digambar juga ya, pada data ini juga ya terlihat bahwa ada 71 juta orang pengguna daripada smartphone ya. Nah, jadi ini include smartphone dan juga mungkin PC ya, 93,4 ini ya. Oke, baik. Kemudian nah ini dapat dilihat ya dari data yang ini ya, 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna smartphone. Ini bisa kita lihat angka-angka yang begini besar, ini menyatakan bahwa potensi yang begitu besar, potensi besar terhadap e-commerce ini. Ya, sehingga pemerintah bisa menargetkan terciptanya target ya 1.000 teknopreneur ya. Teknopreneur itu adalah pengusaha-pengusaha ya, pebisnis yang mampu untuk menggunakan teknologi ya. Nah, dengan valuasi pasar ya, valuasi bisnis itu sebesar 10 miliar US dollar dan nilai e-commerce itu mencapai 130 miliar US dollar pada tahun 2020 ya. Nah, jadi dari angka-angka ini ya, pemerintah bisa menargetkan pada tahun 2020 itu nilai e-commerce itu mencapai 130 miliar US dollar pada tahun 2020 ya. Nah, untuk itu ya, pemerintah merasa perlu ya menerbitkan peraturan-peraturan presiden tentang peta jalannya e-commerce ya. Untuk apa? Untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya ya, secara efisien dan juga harus secara terkoneksi ya, secara global. Ya. Nah, jadi e-commerce ini ya sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi dan invensi daripada kegiatan-kegiatan ekonomi baru ini tentunya. Nah, jadi akan lebih mudah ya buat kita dengan menggunakan e-commerce untuk melakukan kegiatan jual ataupun beli barang. Oops. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, karena prospeknya yang begitu baik ya, dari data-data yang sudah dikumpulkan tentunya ya bisa diprediksikan bahwa e-commerce ini pertumbuhannya itu baik ya. Nah, sehingga kalaupun kita ingin melakukan kegiatan perdagangan ya melalui kegiatan melalui e-commerce ya, ini prospek yang baik saya pikir ya. Nah, dalam peraturan presiden kita kembali ke paket kebijakan ekonomi ya, dalam peraturan presiden tentang peta jalan e-commerce ya yang mungkin akan segera terbit ya. Ini ada 7 aspek ya, 7 aspek dari regulasi. Ya, yang pertama adalah mempermudah dan memperluas akses pendanaan. Ya. Yang kedua adalah insentif perpajakan ya, dan yang ketiga adanya perlindungan konsumen. Kemudian adanya peningkatan dan kemampuan sumber daya manusia, kemudian peningkatan sistem logistik nasional, kemudian percepatan pembangunan infrastruktur
komunikasi dan juga keamanan daripada cyber. Ya, nah jadi ini dia ya untuk paket ya kebijakan ekonomi yang dilakukan ya khususnya ini di Indonesia. Ya, saya yakin juga di negara-negara lain selain Indonesia juga mereka punya kebijakan-kebijakan ekonomi. Ya, nah jadi ini yang saya gambarkan di sini adalah paket kebijakan ekonomi di Indonesia ya di Indonesia untuk melindungi e-commerce. Ya, kenapa e-commerce itu merasa perlu untuk dilindungi karena melihat prospeknya yang begitu tinggi. Nah, jadi pengaruh e-commerce ini bukan hanya bukan hanya bisa dilihat secara mikro saja ya, tetapi secara makro ya juga bisa dirasakan pengaruhnya. Tentunya kalau secara makro ya e-commerce ini bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang lebih pesat lagi ya. Nah, jadi oleh karena itu pemerintah merasa perlu ya membuat paket-paket kebijakan ekonomi tentang peta jalan daripada e-commerce ini. Ya, oke, baik. Saya rasa itu pemaparan materi dari saya. Ada hal yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak? Nanti bahan ya akan saya share di WA group ya. Nah, jadi maksudnya tidak masalah ya kalau misalnya ini jangan takut bahannya tidak di-share. Jadi Anda bisa baca-baca kembali ya materi perkuliahan hari ini ya. Nah, jadi mungkin ketika Anda mendengarkan penjelasan dari saya tentang materi perkuliahan hari ini, mungkin Anda hanya perlu catat-catat sedikit saja. Ya, kalau bisa mencatat ya syukur, alhamdulillah, catat sedikit yang memang Anda anggap penting. Ya, kalau nggak penting ya nggak usah dicatat, cukup dibaca aja ya boleh juga, ya kan? Asal nanti ketika ujian bisa dijawab dengan baik tanpa adanya copy paste. Ya, nah, jadi kita tidak saya ya khususnya tidak mengizinkan untuk dilakukan copy paste ya, terutama dari internet. Ya, nah, jadi kalau ada soal-soal nanti yang berkenaan dengan e-commerce ini ya, kemudian Anda menjawabnya walaupun dengan tulis tangan, kemudian Anda menjawabnya secara copy paste, titik koma sama, semua sama ya, maka mohon maaf nilai Anda akan terkurangkan. Nah, jadi oleh karena itu saya merasa perlu ya untuk dilakukan jawaban daripada setiap evaluasi yang diberikan kepada Anda untuk tidak dilakukan copy paste. Jadi lakukanlah secara rephrase ya, mengulang sendiri dengan bahasa Anda sendiri ya. Oke, baik. Saya rasa itu aja penyampaian dari saya. Kalau memang tidak ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, saya mohon maaf atas penjelasan materi pada hari ini. Ya, kekurangan-kekurangan saya atas penjelasan materi pada hari ini. Ya, kembali lagi bahwa kekurangan itu mutlak milik saya dan semua kesempurnaan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemput.